Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian, kita masih bicara mengenai doa munajatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nabi Musa pernah bermunajat dalam keadaan sangat fakir. Beliau dengan munajat, ya Allah, sesungguhnya aku sangat fakir, sangat membutuhkan terhadap kebaikan yang telah Engkau turunkan kepadaku. Kita masih membahas tentang hikmah atau masih membahas tentang rahasia-rahasia dari munajatnya Nabiullah Musa ini. Seperti kita ketahui, Musa ini dari kecil sudah diselamatkan oleh Allah, lalu dari kecil sudah diasuh oleh ibu negara. Jadi orang pertama se-Mesir, istrinya Firaun, sudah dirawat dari kecil di istana, di orang nomor 1 di Mesir. Kalau sudah dirawat oleh orang nomor 1 di Mesir, itu kira-kira hidupnya bahagia apa susah ini? Bahagialah, bahagia karena dirawat di istana. Sampai kemudian beliau ini sudah remaja, sudah dewasa, lalu ada insiden. Ada seseorang ribut, lalu kemudian dipisahin, tidak mau dipisahin, lalu kemudian dipukul sama Nabiullah Musa. Cuma sekali pukulan, itu orang itu kemudian meninggal. Nah, keluarga, sahabat, dan karib-karibnya orang yang meninggal ini tidak terima dengan Musa saat itu. Lalu kemudian Musa dikejar. Mulailah beliau dari situ keluar dari istana menuju ke Madian, ke suatu kota namanya Madian. Beliau jalan sampai kemudian beliau sangat susah dari tadi itu, dari hidupnya yang semuanya terpenuhi, semuanya ada, pelayannya banyak, lalu kemudian keluar dari istana menuju ke Madian, terlunta-lunta, terkatung-katung, sudah menjadi gembel kalau bahasa kita nyaman, sudah jadi gembel. Sampai suatu ketika beliau sampai di Madian, beliau sudah kecapean, beliau sudah lelah, tidak punya sanak keluarga, tidak punya makanan, sudah sangat di titik nadir. Duit nggak punya, makanan nggak punya, udah capek segala macam. Sampai di titik nadir ini, lalu kemudian beliau melihat ada sumur yang dikerebut sama banyak orang untuk ngambil air. Jadi orang berebutan ngambil air di sumur itu. Lalu tidak jauh dari kerumunan itu ada 2 orang wanita. 2 orang wanita ini yang kemudian dikenal dengan putrinya Nabiullah Syuaib alaihissalam. 2 putri ini yang terkenal, yang disebut oleh sejarawan cuma satu, namanya Safuro, yang kelak nanti ini akan menjadi istrinya Nabiullah Musa. Jadi beliau sudah capek, sudah susah segala macam. Ada 2 orang perempuan, kemudian 2 orang perempuan ini minta tolong sama Nabiullah Musa. Katanya, "Hai pemuda, saya mau ngambil air itu, tapi nggak kuat, nggak mampu untuk bertarung dengan orang-orang yang sedang berebut air itu. Kalaupun nanti saya mau, ya saya selesai dulu nih, orang-orang ini selesai, entah kapan ini." Gitu ya.
Akhirnya Musa yang sudah kecapean, sudah kelaparan segala macam itu sudah dibantuin sama Musa. Mana embernya? Lalu kemudian Musa ikut bergelut, ikut berjubel-jubel, ikut ngambil air gitu ya. Jadi sambil dibayangin nih, Musa yang hidupnya mewah, hidupnya dulu selalu ada gitu kan, mau apa-apa tinggal diantar. Ini sekarang dia harus berebut. Yang orang-orang ini gak kenal siapa Musa ini. Lalu kemudian ikut berebut air. Sudah saking capek, terus dia berebut, berhasil. Lalu kemudian air itu diserahkan ke dua orang perempuan tadi ini. Setelah ngambil air, saking capeknya, makin capek kan, udah lelah, kemudian bertarung, makin capek. Lalu kemudian beliau bersender ke pohon. Lalu kemudian beliau bermunajat ini tadi. Inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan terhadap rezeki kebaikan yang telah kau turunkan kepadaku. Doa itu tidak minta upah sama perempuan ini. Tidak minta, ya baik po, saya ambilin po, tapi saya belum makan nih. Nanti nggak ada. Nabi Musa nggak minta itu. Padahal kalau minta kan masuk akal juga ya. Oh kebetulan nih ada objekan joki, jadi joki gitu kan, joki ngambil air gitu ya. Tapi nggak minta, sudah dikasih saja. Lalu kemudian pulang dua orang perempuan ini, lalu tanya, loh kok cepet? Iya ada yang bantu tadi. Siapa? Tadi anak pemuda sana. Panggil. Lalu kemudian Nabi Musa, mulai disitulah terjadi titik baliknya lagi, ketemu dengan Nabiullah Shu'aib, lalu kemudian disuruh bekerja di situ, lalu kemudian dinikahkan oleh Nabiullah Shu'aib kepada putrinya yaitu Safurah tadi itu. Nah, ini sedang membahas, kita masih membahas nih tentang apa hikmah dari munajatnya Musa ini. Jadi orang yang sudah sangat fakir. Jadi tidak ada memang di dunia ini orang yang tidak difakirkan dulu baru kemudian dijadikan nabi, dijadikan wali, itu enggak ada. Jadi kalau kita dulunya hebat, dulunya baik, dulunya banyak uang, kemudian difakirkan oleh Allah, ini husnuzon saja nih. Ini kita lagi mau dinaikin derajat ini. Ini saya apa? Kok tiba-tiba usaha mandek begini, kok tiba-tiba uang kosong, sudah husnuzon ini. Kenapa? Karena ini lagi mau dinaikin. Tidak ada nabi dan wali yang tidak diginikan dulu sama Allah. Yusuf alaihissalam, Nabiullah Yusuf alaihissalam, itu kan dari kecil sudah diambil menjadi budak, kemudian dijadikan budak dari Fatitar namanya itu, bendahara Mesir saat itu. Lalu kemudian besar, tidak mau dengan Zulekho, lalu kemudian dipenjara selama 10 tahunan. Anjlok lagi, hancur. Enggak karu-karuan di penjara itu. Lalu kemudian baru bangkit lagi. Nah, Nabi Musa seperti itu, Nabi Yusuf seperti itu, baginda Rasul juga seperti itu. Jadi memang proses fakir itu, proses orang yang tidak punya harta itu, memang itu perjalanan, keniscayaan, sebuah keniscayaan. Jadi sekali lagi karena kita lagi bahas tentang babul rizki, jangan putus asa, jangan suuzon kepada Allah. Ya Allah, ini percuma betul ini saya udah ibadah rajin, udah apa, masih aja disusahin begini, gitu kan? Masih aja susah. Ini kalau saya bangkrut kayak begini, kalau saya kagak punya uang kayak begini. Itu memang bagian dari perjalanan seorang hamba untuk bisa sampai kepada Allah. Nah, kalau dalam ilmu kalam, kalau dalam ilmu tasawuf, itu kan kita mengenal ada dua namanya takdir sama nasib. Bukan pakai bahasa Indonesia nih, nasib itu ya. Nasib itu dari bahasa Arab, nasibun. Pakai bahasa Arab nasibun. Nasibun itu apa? Bagian manifestasi atau bagian dari takdir. Itu namanya nasib. Contoh, kita ditakdirin jadi tentara. Takdir itu jadi tentara. Tapi nasibnya bisa beda-beda. Jadi sersan, jadi jenderal, jadi kopral, gitu ya. Dia ditakdirkan jadi polisi, ya bisa saja dia cuma nasibnya nanti bisa jadi polsek, bisa jadi kapolsek, jadi kapolres, bisa jadi kapolri. Itu namanya nasib. Takdir tetap itu tidak berubah. Takdir memang ditakdirkan oleh Allah itu. Tapi nasib itu butuh ikhtiar manusia.
Kita ini ada yang miskin, ada yang kaya. Ditakdirin sama Allah. Nggak mungkin Allah itu menakdirkan semua manusia itu kaya raya. Nggak mungkin. Hancur ini dunia. Atau dunia kita semua ditakdirkan oleh Allah miskin semua. Nggak mungkin juga. Karena nggak ada keseimbangan nanti di dunia ini. Maka ada orang yang ditakdirkan miskin, jadi orang fakir. Ada orang yang ditakdirkan menjadi orang kaya. Itu mah sudah takdir itu. Udah nggak bisa dirubah itu mah. Tapi nasibnya ini yang berbeda-beda. Dia jadi fakir, iya. Tapi fakirnya dia, nasib jadi fakir dia. Apakah dia jadi gembel? Apakah dia jadi pengemis yang mengorbankan harga dirinya, yang mengorbankan segala macam, yang kemudian dia tidak ibadah juga? Ada orang yang fakir, orang yang miskin, udah miskin dunia, ibadahnya juga tidak mau. Tapi ada orang yang fakir tapi nasibnya baik. Dia fakir memang tidak punya apa-apa dia, tapi keutamaan di sisi Allah tinggi. Dia tetap saja beribadah, tidak terganggu dia dengan kefakirannya, meskipun dia tidak punya apa-apa, tidak hatinya itu tidak gelisah, tidak risau, tidak apa. Ya sudah, tenang saja dia. Bahkan kedudukannya sangat tinggi, meskipun dia orang fakir, dihormatin dia sama orang banyak. Imam Syafi'i miskin, Imam Syafi'i itu. Kalau Imam Abu Hanifah kaya raya, Imam Syafi'inya miskin dia secara materi ya. Secara materi Imam Syafi'i itu miskin. Tapi siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i sampai sekarang? Gitu ya. Banyak ulama-ulama yang juga miskin tapi terhormat. Nah, itu namanya nasib. Begitupun takdirnya jadi orang kaya dia. Tapi nasibnya yang berbeda-beda. Ada orang yang kaya tapi dibenci sama manusia. Ada, itu nasibnya. Karena dia tidak mau bergaul, tidak mau berbuat baik segala macam, sehingga kekayaannya membuat nasibnya menjadi buruk. Bahkan ketika dia meninggal, butuh nyewa orang dulu buat tahlilan. Ayo tahlilan sini yuk, kami bayar sekian. Nggak ada kesadaran orang-orang. Punya tetangga juga kagak, gitu ya. Itu orang yang di komplek-komplek yang di gede itu, yang di mana misalnya di perumahan-perumahan apa itu, kaya raya dia, tapi sama tetangga nggak kenal, bingung segala macam, tidak punya sanak famili, tidak punya kelompok, gitu ya. Tapi ada orang kaya yang nasibnya baik, sama masyarakat open, sama masyarakat baik, sampai kemudian ketika dia meninggal nggak pakai disuruh, nggak pakai dibayar, masyarakat semuanya pada datang. Itu namanya nasib. Kalau takdir mah semua udah ditentuin ketika 4 bulan kita ini, 4 bulan di kandungan udah ditentuin. Tapi nasib kita ini yang butuh ikhtiar masing-masing. Gitu ya. Ini jadi orang, takdirnya jadi orang yang berilmu, maka nasibnya bisa jadi guru. Tapi guru nasibnya bisa jadi guru doang, bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi kepala wali kelas, bisa jadi pengawas, bisa jadi menteri agama, menteri pendidikan. Itu kan nasibnya beda-beda. Tapi takdirnya menjadi guru. Paham ya? Nah, itu kalau dalam ilmu tasawuf dibagi tuh takdir sama nasib. Nasibnya nih jangan diacak-acak nih sama pengertian orang Betawi nih. Nasib begini lah gitu ya. Enggak. Nasib itu manifestasi dari atau perwujudan bagian daripada takdir, dan itu butuh ikhtiar dari manusia. Kalau dalam ilmu kalam, kalau dalam ilmu akidah itu namanya ta'alluq soluhi sama ta'alluq tanjizi. Kalau masih ingat nih, dulu pelajaran ilmu akidah, ilmu kalam, itu ada 2 tuh ta'alluq, namanya ta'alluq soluhi sama ta'alluq tanjizi. Ta'alluq soluhi itu dia akan jadi kaya. Terus kemudian dia benar jadi orang kaya yang sesungguhnya, itu namanya ta'alluq tanjizi. Tapi ta'alluq soluhinya dia akan jadi orang kaya. Itu namanya ta'alluq soluhi. Ketika dia sudah jadi benar jadi orang kaya, itu namanya ta'alluq tanjizi. Nah, ta'alluq soluhi tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah dan orang-orang yang diberitahu oleh Allah terhadap nasib orang. Karena hatinya sudah bersih, bening, maka hatinya menjadi cermin dari Sidratul Muntaha, jadi Lauhil Mahfuz. Semua catatan manusia itu kan ada di Lauhil Mahfuz. Sehingga hati orang yang bersih ini tercermin kepada Lauhil Mahfuz. Makanya banyak orang-orang wali itu tahu, oh nanti gedenya jadi ini nih. Ada misalnya
siapa? Dulu Kiai Abdul Wahid Hashim, anaknya Kiai Hadratus Syekh, datang ke Mbah Khalil mau belajar sama Mbah Khalil, diludahin, suruh pulang, nggak pakai belajaran di sini, gitu ya. Karena kan tahu nih nanti jadi apa nih orangnya, gitu ya. Udah nggak perlu belajar lagi nih orang udah. Atau kalau dalam Quran Nabiullah Musa, anak kecil dibunuh tuh. Kenapa dibunuh? Karena tahu nanti anak kecil ini akan jadi kufur, akan jadi orang kafir, akan jadi orang yang akan menyerang. Tahu dia, makanya dibunuh. Kalau bukan nabi, kalau bukan wali, jangan coba-coba begitu. Bisa ditangkap Anda, menjadi wali juga ditangkap, dibunuh. Kenapa dibunuh? Saya dapat inspirasi, ilham bahwa anak ini nanti gede akan jadi bengal. Dibunuh aja sekarang gitu kan. Nggak bisa itu. Kenapa? Karena tadi itu seperti itu. Nah, ta'alluq soluhi tadi itu cuma bisa diketahui sama orang-orang tertentu. Nanti ketika dia jadi, nah itulah kemudian menjadi ta'alluq tanjizi. Besok hujan, tahu tuh wali tuh, besok akan hujan. Itu tuh masih ta'alluq soluhi. Ketika nanti benar hujan, itu menjadi ta'alluq tanjizi. Nah, gitu ya. Nah, ini kita masih bahas lagi bahas tentang tadi tuh. Jadi jangan kecewa, jangan putus asa, jangan minder. Kok kita miskin, kok kita nggak punya apa-apa. Nabi juga banyak yang kayak begitu, wali juga banyak yang seperti itu. Tinggal nasibnya nasibnya ini seperti apa? Jangan sampai udah miskin dunia, nanti juga miskin akhirat. Maunya sih kaya dunia, kaya maunya gitu ya, maunya kita. Nah, sudah ada 4 faidah, sudah ada 4 hikmah dari doanya Nabiullah Musa ini. Sekarang faidah yang kelima. Faidah yang kelima tentang tadi tuh doanya Nabiullah Musa. Ini 5 anzalta ilayya min khairin fakir. Dia kanangan nih. Nabi Musa berdoa begini. Dia kanangan nih. Sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang telah Engkau turunkan kepadaku. Ini doanya Nabiullah Musa. Al-faidatul khamisatu, faidah yang kelima. Unzur, lihatlah ila talabi Musa alaihissalam min rabbihi wujudar rizki. Lihatlah kepada permintaan Nabi Musa dari Tuhannya tentang adanya rizki. Kan dibilang tuh 5 anzalta ilayya, sesuatu yang sudah Engkau turunkan, berarti rizkinya memang sudah ada. Tapi belum dikasih ke Nabiullah Musa. Tapi Allah sudah menurunkan rezeki. Tapi memang belum dikasih ke kita. Tapi kan rezekinya sudah Allah turunin semua. Tapi belum sampai ke kita. Walam yuwajihu bitolab. Tapi Nabi Musa tidak mengarahkan, tidak menuju bitolab dengan meminta. Mubasyaratan secara langsung. Di dalam doa ini, munajat ini, nggak ada Nabi Musa, ya Allah, saya berikanlah saya rezeki yang telah Engkau turunkan kepadaku. Nggak diminta itu. Nggak ada permintaan secara langsung Nabi Musa. Nabi Musa cuma bilang, saya sangat membutuhkan kebaikan rezeki yang sudah Engkau turunkan kepadaku. Itu kan bukan permintaan tuh. Bukan permintaan. Bal bahkan i'tarofa baina yadayillah. Akan tetapi iktarofa mengakui Nabi Musa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala biwasfil fakri wal faqah, dengan sifat kefakiran wal faqati dan ketidakadaan. Nabi Musa justru mengaku, saya ini fakir ya Allah, saya ini nggak punya apa-apa ya Allah, saya ini orang yang miskin ya Allah. Itu mengakui dirinya sedang fakir. Wa syahida, sekaligus menyaksikan lahu pada Allah Subhanahu wa taala bil ghina, dengan kekayaan. Jadi Nabi Musa bilang, ya Allah, Engkau sudah memberikan rezeki kepada kami dan aku saat ini sedang sangat fakir. Jadi Nabi Musa memuji kekayaannya Allah sekaligus mengakui kefakiran dirinya. Li'annahu iza arafa nafsahu bil fakri wal faqah, karena sesungguhnya karena bahwasanya Nabi Musa jika tatkala dia mengakui dirinya dengan kefakiran dan ketidakadaan, robba arofa robbahu bil ghina wal mulaah, sekaligus Nabi Musa mengetahui Tuhannya bil ghina wal mulaati, dengan kekayaan dan keterisian. Wa haza min basil munajat, ini termasuk dari hamparannya munajat. Jadi ini bagian dari
tata cara, dialektika orang sedang munajat. Wahia kasyiratun. Munajat itu caranya banyak sekali. Jadi ini caranya Nabi Musa munajat. Dia tidak minta, tapi dia cukup mengakui, saya sedang fakir, saya sedang susah, engkau sudah menurunkan rezeki kepada kami semua, dan saya sekarang sedang susah. Kan nggak minta itu, nggak minta, cuma mengakui Allah yang maha kaya dan dia sedang dan dia sedang kesusahan atau sedang butuh. Itu munajat tuh. Jadi bentuk munajat. Jadi munajat itu banyak. Fatarotan, ada munajat ini, fatarotan satu ketika munajat ini bentuknya adalah yajlisuka, Allah mendudukanmu ala bisatil faqoh, atas hamparannya ketidakpunyaan. Fatunadihi, kemudian kau memanggil Allah, ya Goni, wahai zat yang maha kaya. Ketika kita lagi susah, ketika kita miskin, ketika kita lagi fakir, ketika kita lagi nggak punya duit, maka kemudian kita manggil Allah dengan kalimat, dengan nama ya Goni. Watarotan, satu ketika ala bisati zillah, atas hamparan kehinaan. Kita hina nih, kita kagak punya apa-apa, kita hina, kita diledek sama orang, kita dihina sama orang, kita dilecehin sama orang, kita dihina, kita dalam keadaan hina. Fatunadihi ya Aziz, maka engkau memanggil Allah dengan ya Aziz, wahai zat yang maha mulia. Watarotan, satu ketika ala bisatil ajzi, atas hamparan kelemahan, ketidakberdayaan. Kita sedang tidak berdaya ekonomi, tidak berdaya kekuatan, tidak punya keberdayaan apapun secara politik, dan tidak punya keberdayaan. Fatunadihi ya Qawi, maka engkau memanggil Allah dengan ya Qawi. Wa kazalika, seperti itulah fi baqiyatil asma, di semua nama-namanya Allah. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, Asmaul Husna itu, yang kalau dalam Quran itu ada 99. Fad'uhu biha, berdoalah kamu semua dengan Asmaul Husna kepada Allah. Tadi tuh, kalau lagi miskin, lagi nggak punya apa-apa, ya Goni. Ada orang bebel, gak ngerti, ilmunya kok kurang, ilmunya kok susah banget, ya ambil nama Allah, misalnya apa? Ya Alim, wahai zat yang maha memberi ilmu, mengetahui. Ada anak atau keluarga, ini kok bandel banget, susah banget dibilanginnya, ibadah nggak mau, apa nggak mau, kok segala macam susah, dinasihatinnya susah, diajak ngaji susah. Ya cari nama Allah yang sesuai ini. Apa misalnya? Ya Hadi, wahai zat yang maha memberikan hidayah. Engkau dizolimi, engkau dianiaya, hak engkau diambil, kemudian harta engkau dizolimin, tapi engkau tidak punya daya apa-apa, ambil nama Allah, ya Muntakim, atau ya Jabbaru, ya Qahhar. Ambil nama itu sesuai dengan apa yang kita maui. Ya cukup sudah. Misalnya tadi tuh nggak punya uang, ya Goni, sudah gitu aja. Itu menyebut nama Allah yang maha kaya, memuji Allah, sekaligus kita dalam keadaan ketidakpunyaan. Itu sudah doa namanya. Meskipun kita setelah itu nggak bilang ya Goni Agnini, nggak usah pakai Agnini lagi, nggak apa-apa. Ya Goni itu juga sudah doa. Kenapa? Mengakui kebesaran Allah itu juga sudah doa. Pertanyaannya, berapa kali mau dibaca itu? Tanya sama Syekh Miri. Kalau dalam ilmu kalau dalam ilmu falak jelas itu. Bacaan itu, kalau bacaan mau mempunyai kekuatan yang sempurna, maka bacalah bacaan itu sejumlah nilai dari bacaan itu. Misalnya Gonion itu kan Gin 1000, Nun 50, Iya 10, berarti 1060. Baca ya Goni 1060, jangan kurang, jangan lebih. Kalau mau lebih dikuatin lagi, kalikan nilainya dengan jumlah hurufnya. Goni itu ada berapa huruf? Gin, Nun, Iya. Berapa? 3 huruf. Berarti tadi 1060 dikali 3. Segitu sudah bacanya.
gitu ya. Banyak banget katanya mau kaya baca 1000 aja susah banget gitu ya. Gitu ya. Mau anak kita lagi nakal, keluarga kita lagi nggak bisa dibilangin, ya baca ya hadis, sudah ya hadis baca. Berapa ya hadis dibacanya? Nanti pokoknya tanya saja nih sama Syekh Miri pokoknya. Ya Syekh, hitungin. Syekh, saya mau baca ya Jabal yang Kohar berapa kali? Nah, sama Syekh. Tahu tuh dia, abajadun hawazun itu. Ya hadis misalnya berapa kali hadis? Ha itu 5, alif 1, 6, dal 4, 10, ya 10, berarti 10 tambah 10, 20. Baca ya hadis 20. Masih kedikitan. Kali tuh 20 kali berapa tuh? 4 kan 4 huruf tuh. Ha, alif, dal, ya. Berarti 10 dikali 4, 40. Bacain sudah. Ya hadi, ya hadi, ya hadi, ya hadi, ya hadi, ya hadi. Setelah itu bacain doa lagi nggak? Nggak usah baca doa, itu sudah doa itu. Kenapa? Karena tadi tuh menyebut kebaikan Allah itu, kebesaran Allah itu juga sudah doa. Nggak usah nanti ya hadi, berikanlah hidayah ya Allah kepada istriku nih ya Allah, gitu ya, biar nggak minta duit mulu ya Allah, gitu kan. Sudah Allah harus sudah tahu apa yang ada di hati misalnya gitu. Sudah baca ya hadi, ya hadi, ya hadi, ya hadi, ya hadi. Berapa tuh? Tadi 20 kali. Kalau masih kurang ya kaliin 4 tadi tuh. 20 dikali 4 berarti 80. Itu caranya tuh, cara bacanya. Atau ada lagi yang memberikan cara, baca Asmaul Husna itu sandingkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Caranya gimana? Caranya cari Asmaul Husna yang cocok dengan namamu. Jadi nama kita berapa nih misalnya? Namanya misalnya Zaid 7, Iya 10, Dal 4. 7 tambah 10 tambah 4 21. Cari Asmaul Husna yang juga jumlahnya 21. Yang jumlahnya 21 cari. Bisa 1 asma, bisa 2 asma, bisa 3 asma. Pokoknya cari yang sesuai dengan nama kita. Misalnya dapat namanya Ar-Rahman Ar-Rahim misalnya. Berarti sebanyak berapa? Sebanyak 2500 misalnya. Berarti bacanya la ilaha illallahur rahmanur rahim, la ilaha illallah ar-rahman ar-rahim. Itu boleh seperti itu bacanya, la ilaha illallah ar-rahman ar-rahim, la ilaha illallah ar-rahman ar-rahim sebanyak 2500. Itu cara bacanya tuh. Sesuai dengan nama kita. Ini nama Anda berapa nih jumlahnya? Nah, hitunglah. Namanya siapa? Ma'mun, Khon misalnya gitu. Tulis itu berapa jumlahnya, cari Asmaul Husna yang sesuai dengan itu, dikaitkan, dimudofkan, ditambahkan dengan kalimat tauhid. Baca sekian kali, itu menjadi zikirnya, menjadi doanya. Setelah itu pakai baca doa lagi nggak? Ya nggak usah pakai baca doa. Sudah, itu pun sudah doa. Jadi fatunadi, engkau memanggil Allah itu dengan sesuatu yang engkau butuhkan. Engkau butuhkan itu apa? Bacanya berapa kali? Kalau dalam ilmu falak tadi itu seperti itu tadi itu. Atau ada lagi, kalau engkau mau baca Asmaul Husna yang 99 itu kalau kata ulama itu Imam Al-Buni misalnya mengatakan, kalau lagi punya urusan penting itu baca istighfar 100, sholawat 100, Asmaul Husnanya 99 kali. Kemudian tutup lagi sholawat 100. Sudah. Sholawat istighfar berapa? 100. Jangan yang panjang-panjang istighfarnya, pendek-pendek aja. Astagfirullahaladzim. Sholawatnya 100. Cari yang pendek-pendek. Jangan sholawat nariyah, panjangan. Ya sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100. Kemudian Asmaul Husna 99. Jadi dari Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudus Salamun, terus itu dibaca sampai 99. Setelah itu selawat lagi 100. Sudah, setelah itu katanya untuk hal-hal muhim. Jadi amrun muhim. Urusan-urusan yang sangat penting, duduk baca itu. Kita nggak punya materi, masa sih materi udah nggak punya, wirid juga nggak punya, nyari kerja kagak bisa, masa duduk aja kagak bisa, tidak bisa. Jadi kan kita udah punya keterbatasan. Saya mau kerja bingung, kerja apa, orok-sorok sini, ya sudah kerja, nggak bisa cari, nggak ada ketemu. Setelah itu duduk, wirid. Jangan wirid doang kagak kerja. Kalau perlu
sekedar mau mau membatalkan ikhtiar, Anda keluar dulu nih dari sini, jalan naik motor, keliling dulu, keliling nyari-nyari apa, balik lagi, masuk ke masjid, wirid. Itu udah bagian dari ikhtiar itu. Ikhtiar rohani sama ikhtiar jasmani gitu. Kayak gitu. Nah, atau kalau nggak bisa jalan-jalan, Anda buka WA grup, Anda sapa-sapa itu teman-teman yang ada di grup, apakah ada pekerjaan apa enggak di sini, ada objekan enggak di sini. Itu kan bagian ikhtiar tuh. Kagak ada yang bales gitu ya. Ya sudah, Anda masuk masjid, Anda wirid. Itu udah bagian ikhtiar gitu. Nah, gitu ya. Jadi wa kadzalika fi baqiyatil asma, begitu juga di semua nama-nama. Fa'tarafa Musa alaihissalam bil faqri wal faqah. Nabi Musa mengakui dirinya itu dengan kefakiran dan ketidakadaan ilallah ta'ala kepada Allah ta'ala. Fakana fi zalika ta'ridun litolab. Dan itu menunjukkan, ta'ridun menunjukkan litolabi pada permintaan. Wa illam yatlub, sekalipun Nabi Musa tidak meminta Nabi Musa ini. Tidak meminta. Tapi itu menunjukkan permintaannya Nabi Musa. Meskipun tidak meminta, tapi itu dianggap ta'ridun, itu menunjukkan litolabi pada permintaan. Waqat yakunu dan kadang-kadang ada at-ta'ridu, penunjukan itu litolabi pada permintaan bizikri ausofil abdi, dengan menyebut sifat-sifat seorang hamba min faqrihi ilallah ta'ala, dari kefakirannya kepada Allah, wa hajatihi, dan hajatnya Allah. Terkadang munajat itu cukup juga dengan menyebut sifat kita nih yang sedang kekurangan. Ya Allah, saya sedang dizolimi, saya tidak berdaya apa-apa, tanah saya diserobot sama orang dan saya tidak punya bukti apa-apa, saya kalah memang secara hukum. Itu namanya apa? Ta'rid bi ausofil abdi, sedang menunjukkan sifat-sifat kita yang memang lemah, kita tidak punya apa-apa gitu loh. Jadi cukup sudah ngakuin munajat, ya Allah, besok saya harus begini, tapi saya tidak punya kekuatan apa-apa untuk melakukan ini. Seperti itu. Itu menunjukkan sifat kelemahan kita. Itu bisa tuh munajat cukup dengan seperti itu saja, gitu ya. Seperti tadi tuh Nabi Musa, saya sedang fakir. Waqat yakunu, dan kadang-kadang ada at-ta'ridu, penunjukan itu bizikri ausofis said, dengan menyebut sifat-sifatnya Tuhan Allah, min wujudihi wa ahadiyatihi, dari wujudnya Allah dan keesaannya Allah. Kama jaa fil hadis, sebagaimana datang di dalam hadis, afdolu du'ai wa du'aul anbiya'i min qabli, paling utamanya doaku dan doanya para nabi dari sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, adalah kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, wahdahu, Maha Esa Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Itu doa bukan tuh kalau dalam kalimat itu? Bukan doa kan? Kalau dalam kalimat kan nggak ada permintaan di situ. Pengakuan aja kan? Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Tapi kata Nabi, ini hadisnya muwatta, yang dalam hadisnya muwatta. Tapi kalau dalam hadisnya Imam Tirmizi, kata Nabi, afdhalud du'a alhamdulillahirabbil. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini kan enggak ada permintaan kan? Tidak ada kata-kata permintaan kan? Tapi kenapa kata Nabi, yang utamanya doaku dan doanya para nabi sebelumku adalah ini. Kenapa seperti itu? Faja'ala sana'a 'alallahi ta'ala du'aan. Nabi menjadikan pujian kepada Allah duaan sebagai doa. Jadi jangan menganggap, selama ini kan kita menganggap doa itu permintaan. Doa itu, ya Allah, saya mohon ini, saya mohon kepadamu ini, saya mohon kepadamu ini. Itu kan selama ini kita menganggap itu doa kan. Tapi as-sana 'alallah, minta kepada Allah, memuji kepada Allah, itu juga adalah doa. Jadi sudah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu doa sudah. Atau tadi tuh ya goni, atau ya fata ya rozak, enggak kawin, ya rohim ya wadud, sudah baca itu ya rohim ya wadud. Bacaannya seperti itu terus, ya rohim ya wadud. Kan bukan doa itu kan? Itu kan bukan doa kan, ya rohim ya wadud. Tapi dianggap itu kan sana itu kan pujian, tapi sana itu dianggap sebagai doa.
Jadi jangan dianggap doa itu kalimatnya harus tadi tuh. Kalimatnya ya Allah saya mau mohon ini, saya mau minta ini. Tidak. Anda muji saja kepada Allah. Pujian kepada Allah itu adalah doa. Li'anna fis sana'i ala sayyid al-ghir al-ghani, karena bahwasanya di dalam pujian kepada Allah yang maha kaya, bizikri awsafi kamalihi, dengan menyebut sifat-sifat kemuliaannya Allah, ta'arrudan, itu menunjukkan bifadlihi, dengan keutamaan Allah, wa nawalihi, dan pemberiannya Allah. Kama qala syair. Nah, ada yang mau ditanyain enggak? Ada yang mau ditanyain? Mungkin ya. Terkait dengan pembahasan ini, kebiasaan kita nih kalau sholat jamaah ya, kita kan diakhiri dengan doa. Kita kan langsung biasanya tuh setelah memuji sholawat, kemudian contoh misalnya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dan seterusnya. Nah itu kan kita sebut tuh yang kita minta. Sementara sebagaimana contoh di sini, Nabi Musa tidak menyebutkan apa yang menjadi hajatnya. Nabi Musa hanya berkata bahwa saya fakir. Mohon penjelasan Ki. Ya. Jadi doa itu bermacam-macam. Ada doa yang memang menyatakan apa keinginannya, bahkan sedetail-detailnya. Ada nggak dalilnya? Ada. Nabi ngajarin kok dari bangun tidur sampai tidur lagi doanya kok, gitu kan? Apa mau masuk kamar mandi, Allahumma inni auzubika, itu kan doa tuh, gitu kan? Terus mau ngaca, Allahumma hasin kholqi wa hasin, itu kan disebutin tuh permohonannya. Itu memang salah satu bentuk doa seperti itu. Nah, tapi ini dalam kajian tasawuf dinaikkan lagi. Minta minta kepada Allah itu sudah tidak harus didetailin, tidak harus semua disebutin, semua diomongin, diminta. Udah minta detail lagi, ya Allah saya pengen mobil, tapi mobilnya keluaran baru ya Allah, jangan kredit, cash ya Allah. Ke detail gitu, boleh nggak? Boleh. Tapi nih, kita ini kan ada level manusia itu, ada levelnya awam, ada levelnya khawas. Nah, orang-orang khawas, orang-orang yang spesial itu tidak butuh kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena cukup sudah, dia muji saja kepada Allah. Dia menyatakan saja kepada Allah. Nabiullah Yunus masuk ke ikan. Apa yang dibaca sama Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka. Mana doanya di situ? Nggak ada. Tapi karena Nabi Yunus baca itu, lalu fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Kami kabulkan pada Nabi Yusuf, kami kabulkan doanya Nabi Yusuf. Padahal bukan doa kan menurut kita tadi itu, tapi kata Allah dalam ayat itu, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Kami kabulkan Nabi Yunus ini doanya, dan kami selamatkan dia dari kesusahan. Nabi Adam diturunkan oleh Allah. Lalu doanya apa? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Mana doanya di situ? Mana doanya? Ya Allah, ampunilah aku. Enggak, langsung bilang wa illam taghfir lana. Kalau engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minaz khosirin. Kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Tidak minta, ya Allah kalau begitu ampunilah saya ya Allah. Kalau engkau tidak mengampuni, saya rugi nih ya Allah. Enggak, langsung aja. Kalau engkau tidak mengampuni aku, maka aku menjadi orang yang rugi. Nah itu level lagi tuh. Maka di Quran, di hadis dikasih level. Nabiullah Ibrahim mau dibakar, cukup baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Jadi boleh nggak tadi doa yang pakai Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, Allahumma inna nas'aluka, semua banyak banget doanya. Boleh, terserah. Tapi itu menunjukkan kualitas kita ini. Kenapa? Karena tadi muji saja engkau kepada Allah,
muji engkau kepada Allah, pujianmu kepada Allah itu adalah doa. Karena apa bahayanya ini? Nanti bahayanya banyakkan minta daripada muji. Muji sama Allahnya sedikit, hak-haknya kita ini, kewajiban-kewajiban kita ini sedikit, mintanya banyak banget. Kayak tadi, maunya kaya raya, tapi sholat duhanya cuma 2 rakaat doang. Itu kan nyetornya sedikit, mintanya banyak. Kayak orang mancing, umpannya cuma pakai cacing, tapi pengennya ikan kakap. Tunggu deh, gitu ya nggak bisa lah. Nggak bisa lah. Yang besar, pujian yang banyak, gitu, pujian yang banyak, baru kemudian meminta atau muji aja sudah. Pujian itu adalah minta. Jadi walillahi asmaul husna fad'uhu, berdoalah kau dengan asmaul husna. Tadi tuh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kudus, Ya Malik, Ya Qahar, Ya Jabbar, segala macam. Gitu ya. Ada lagi? Iya. Ini mengenai sholat ya, kita kadang-kadang sholat berjamaah lihat kawan kita baru assalamualaikum udah berdiri. Di sholat itu kan udah doa sebenarnya ya. Terus satu lagi, kalau kita sholat zikir yang afdal zikir kan la ilaha illallah. Karena kadang-kadang di setiap masjid atau setiap jamaah yang dipakai memang habis sholat maghrib aja mengucapkan la ilaha illallah. Ini kenapa sih? Iya, jadi orang kenapa kalau habis sholat nggak mau langsung kabur saja? Ya itulah bedanya orang yang mau, orang yang mau dan orang yang tidak mau gitu loh. Jadi wa iza faiza qadaitu sholata fazkurullaha. Aduh, kalau kamu sudah rapi sholat, fazkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah. Jangan Allahumma lantas jalan gitu ya. Allahumma atas salam gitu. Jadi nah semakin engkau ini mau duduk habis sholat, tenang dulu, duduk, itu menunjukkan kualitas manusia, kualitas kita menjadi orang-orang yang memang mau tadi itu setidaknya ngamalin ayat itu faiza qadaitu sholata fazkurullaha. Kalau udah habis sholat jangan sekabur, zikir dulu. Meskipun sholat itu sudah zikir, kan sholatnya udah doa, sholatnya udah zikir, kok zikir lagi? Ya Quran kok yang ini gitu loh. Makanya ulama-ulama dulu kalau ngasih ilmu-ilmu hikmah ke santri nih, kau mau apa nih? Mau mahabbah, mau apa? Mau laris dagangannya? Baca ini ya, berapa kali? Sekian kali. Kapan dibacanya? Habis sholat. Di semuanya tuh. Padahal kalau Anda baca kitab tidak ada itu. Ba'dal maktubah sekian kali, enggak itu. Itu mah ijtihadnya kiai-kiai kita dulu. Biar apa? Biar ini orang pertama mau sholat. Wah sholat ah, kalau gua gak sholat kagak wirid. Kalau gua kagak wirid nggak laris dagangan gua. Itu akhirnya dia sholat. Setelah sholat dia mau zikir, gitu loh. Nah makanya kemudian ulama-ulama dulu habis sholat baca sekian, gitu. Kalau di kitab nggak ada sebenarnya tuh ba'dal maktubah kayak gitu. Yang kedua, kenapa kok zikir la ilaha illallah itu tidak? Yaitu dia. Kita ini kan afdhalul zikri la ilaha illallah. Afdhalul maqultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Tapi kenapa itu tidak dibaca? Ya sudah, memang sudah tidak mau, apa tidak mau dan tidak siapa ya istilahnya. Semua sudah paham. Zikir yang paling afdol itu adalah la ilaha illallah. Semua sudah paham. Kalau engkau makan, yang paling utama itu makan dulu yang makanan yang paling utama. Ambil dulu nasinya, jangan sambelnya dulu diambil. Nasi, gitu kan. Waktu kita ini terbatas. Zikirnya adalah zikir la ilaha illallah. Tapi kita ini ngelewat. Udah, assalamualaikum, langsung al-fatihah, doa, gitu kan. Nggak ada zikirnya. Ya sudah, kalau mungkin memang mau buru-buru, gitu ya. Ya sudah, terserah saja. Kalau memang imamnya nanti seperti itu, Anda jangan ikut buru-buru. Itu namanya imam sama Anda sama aja, gitu ya. Imamnya mau buru-buru, mungkin husnuzon kali. Ya kita husnuzon saja. Oh imam mau buru-buru, biarinlah, mungkin dia ada urusan. Atau mungkin memberikan kesempatan kepada makmum untuk bisa berzikir sendiri nantinya. Tapi jangan imam selesai, Anda juga ikut selesai. Assalamualaikum, al-fatihah, doa, bubar semua. Duduk dulu. Baca zikir, setidaknya tadi tuh la ilaha illallah.
3 kali sudah juga baca itu biar dapat afdhalul zikri la ilaha illallah kayak gitu. Satu lagi sebelum bisa. Oh, udah bisa. Udah ya. Nah, kita lanjutkan insyaallah di bulan yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la tajal wa min syarri wa min ahli jahl bi haqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum